Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis farmakokinetik atau FK dan farmakodinamik atau FD. Untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Fitra Fuad Hakim dengan NIM akhir 006, Naila Hani Adawam dengan saya sendiri dengan NIM 007, Afifah Zahratul Fuadiyah dengan NIM akhir 026, dan Yaumil Laili dengan NIM akhir 028, dan juga Muhammad Figo Adiansyah dengan NIM akhir 032. Baik, di sini study case-nya mengenai sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetika, obat menunjukkan Cmax yang sangat tinggi dalam waktu 30 menit pertama. Lalu, untuk antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamika menunjukkan bahwa efek maksimal Max tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Selanjutnya, terdapat 3 pertanyaan, yaitu pertama, 1. Mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Kedua, berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Ketiga, bagaimana hubungan FK dan FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Berikut adalah penjelasannya. Keterlambatan antara Cmax dan munculnya efek antiinflamasi disebabkan oleh adanya perbedaan waktu antara kadar obat plasma dan kadar obat di tempat kerja atau biasa disebut biophase delay, serta mekanisme kerja obat yang bersifat tidak langsung, di mana efek baru muncul setelah terjadi penurunan mediator inflamasi. Oleh karena itu, efek maksimal dapat terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah daripada Cmax. Analisis FKFD membantu menjelaskan keterlambatan ini dan menentukan waktu dosis yang tepat. Berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Yang pertama, analisis data praklinik gunakan hasil PK atau PD dan toksisitas hewan, NOAL, X50, biomarker. Yang kedua, konversi ke dosis manusia, hitung human equivalent dose dari NOAL dan atau gunakan minimum antisipan biologi efek, level, atau MABEL, bila ada data PD relevan. Yang ketiga, pemodelan PK atau PD atau BBPK. Prediksi kadar obat dan efeknya pada manusia untuk menentukan maksimum recommended starting dose atau MRSD. Yang keempat, uji dan eskalasi dosis, mulai dari dosis aman dan naik bertahap sambil memantau efek dan keamanan. Yang kelima, analisis exposure response, pilih dosis yang memberikan efek terapeutik optimal dengan toksisitas minimal untuk fase lanjut. Selanjutnya, bagaimana hubungan FKFD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Menurut Rodriguez Gascon et al. 2021, penerapan analisis FKFD sangat penting dalam menentukan parameter seperti rasio AUC atau MIC, Cmax atau MIC, atau persente lebih dari MIC pada terapi antibiotik untuk menjamin keberhasilan terapi dan mencegah resistensi. Sementara itu, Palmer et al. 2022 menekankan bahwa penggunaan pendekatan PK/PD dalam tahap pengembangan klinis dapat membantu regulator dan industri farmasi dalam mengambil keputusan dosis yang berbasis bukti ilmiah. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai hubungan FKFD tidak hanya meningkatkan efektivitas terapi, tetapi juga memastikan keamanan pasien serta mempercepat proses penemuan dan pengembangan obat modern. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.